satu penyembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat untuk memulai hari yang penuh berkah ini. Ketemu lagi dengan Bu Zen dalam pelajaran Quran Hadis. Hari ini kita akan membahas surat Al-Falaq. Marilah kita awali pelajaran kita dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar bagaimana bunyi dan terjemah surat Al-Falaq. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang surat Al-Falaq, yaitu kita akan membahas tentang pelajaran apa atau hikmah apa yang terdapat dalam surat Al-Falaq. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama membaca dan menerjemahkan surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Shadaqallahul azim. Anak-anak, Bu Guru yakin kalian masih ingat dengan pelajaran Quran Hadis yang kalian terima di kelas 1. Di kelas 1 kalian pernah belajar tentang surat Al-Falaq dan beberapa hal yang terkait dengannya. Mari kita pelajari dan kita ingat kembali hal-hal apa yang berkaitan dengan surat Al-Falaq. Seperti yang kalian lihat di layar, kalian bisa membacanya sendiri. Surat Al-Falaq yaitu terdiri dari 5 ayat dan diturunkan di kota Makkah sehingga disebut dengan surat Makkiyah. Selanjutnya, surat Al-Falaq berada pada urutan ke-113, yang berarti bahwa surat Al-Falaq diturunkan sebelum surat An-Nas. Selanjutnya yaitu arti lafal Al-Falaq sendiri yang berada pada ayat pertama adalah waktu subuh. Dan seperti yang sudah Bu Guru sampaikan minggu lalu, surat An-Nas dan surat Al-Falaq disebut sebagai surat Mu'awwidzatain atau 2 surat yang berisi permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, setelah kita menghafal dan menerjemahkan surat Al-Falaq, berikutnya adalah kita akan belajar tentang hikmah apa atau inti pelajaran apa yang dapat kita ambil dari surat Al-Falaq. Seperti yang kalian ketahui, Al-Falaq terdiri dari 5 ayat dan masing-masing ayat memiliki kandungan hikmah yang dapat kita ambil pelajarannya. Yang pertama yaitu bahwa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua makhluk ciptaannya agar selalu meminta perlindungan dari segala macam mara bahaya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lainnya. Karena Allah satu-satunya zat yang mampu melindungi kita semua. Selanjutnya yaitu adalah Allah menciptakan makhluk hidup atau semua ciptaannya, baik yang ada di bumi, di langit, atau di alam semesta ini, tentu punya tujuan. Dan yang perlu kita pahami bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini bisa menjadi mara bahaya atau menimbulkan bencana bagi satu dan yang lainnya. Untuk itulah kita harus selalu waspada.
Yang ketiga adalah kita harus selalu waspada dan berhati-hati dengan adanya kejahatan yang muncul di malam hari. Mengapa malam hari? Karena ketika malam telah tiba dan semua orang tertidur dengan lelap untuk beristirahat, ada beberapa orang yang menggunakan kesempatan ini untuk mencelakai dan berbuat buruk kepada orang lain. Selanjutnya yaitu adalah kita juga harus berhati-hati dengan kejahatan yang ditimbulkan oleh tukang-tukang sihir. Kalau zaman sekarang kita mengenalnya dengan dukun. Mereka akan menggunakan kekuatan jin dan setan untuk mencelakai orang lain. Dan hikmah yang terakhir adalah kita harus selalu berhati-hati dan waspada dengan orang-orang yang memiliki sifat dengki, dendam, atau iri hati pada kita. Untuk itulah ada anjuran dan perintah bahwa kita harus selalu berhati-hati dan selalu bisa menjaga lisan kita ketika kita bergaul dengan orang lain. Jangan sampai kita menyakiti mereka. Ketika kita merasa kita telah berbuat salah, kita harus segera untuk meminta maaf, karena kita tidak pernah tahu sengaja atau tidak kita telah menyakiti orang lain. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang Bu Guru sampaikan, dan catat materi yang ada dalam video ini. Selanjutnya pelajari dan baca kembali materi surat Al-Falaq yang ada dalam modul Al-Mizan kalian. Marilah kita akhiri pelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus min satu banyak